Ya, hari ini tanggal 14 bulan 7 ya, jam 20.30. Ini ada untuk playlistnya hiburan ya. Dan mohon maaf kepada teman-teman, mohon maaf banget ya kenapa saya kasih judul hiburan. Bagi yang baru menemukan channel saya, mungkin teman-teman belum tahu ya kenapa saya kasih judulnya di atasnya hiburan. Saya itu berpikir seperti ini teman-teman. Saya akan membahas saham gocapan. Kalau nggak dibahas ya, di bawah saham 100 perak lah gitu ya. Tapi terutama sih membahas saham gocapan ya. Adapun saham yang di atas 100 biasanya itu ada tukar pikiran. Dan saya membuka di komentar untuk bertukar pikiran. Adapun untuk hiburan sebenarnya saya pingin lah gitu ya. Saham-saham gocap, saham-saham yang di bawah 100 itu minimal fundamentalnya itu seperti saham yang hiburan lah gitu ya. Walaupun kalau harganya ya mungkin ya untuk ke harga 2000 ya bisa aja, cuman kita juga berpikirnya minimal fundamentalnya aja lah ya, dari mulai net income-nya, revenue-nya semakin meningkat, terus dari grow-nya juga meningkat gitu kan, minimal kalau enggak bagiin dividen ya. Ini kan bagi dividen 15% yang minimal ya, saham-saham gocapan ketika perusahaannya udah membaik bisa membaikkan dividen. Nah, harapan saya seperti itu. Dan ini channel bukan untuk ajakan menjual dan membeli. Kebanyakan saya itu kalau channel itu untuk mengupdate aja ya, mengupdate contohnya perkembangan dari saham, misalkan perkembangan saham A, B, C gitu ya. Ini perkembangannya seperti ini. Mungkin nanti pendapat saya seperti ini. Nanti juga saya membuka pendapat dari teman-teman melalui komentar. Baik, kita lanjutkan. Akan saya bahas itu sekarang PTBA ya untuk hiburannya, Bukit Asam. Kita tidak lihat profilnya, orang-orang trader pasti pada tahu saham ini. Saya hanya membahas dari PE-nya aja. Terus ROI ya. PE rasionya sekarang di TTM-nya 5,08. Terus EPS-nya ada 497. Terus DR-nya juga 0,03. ROI-nya gede ya, 25%, bagus. Ini secara fundamental baik ya, bagus dan baik gitu ya. Apalagi dia membagiin dividen ya untuk tahun ini aja 397. Dan PBP-nya sekarang di harga PBP-nya itu mana PBP? Ini dia nih PBB-nya ya. 1.30 wajar. Kalau 1.30 karena dia membagikan dividen. Biasanya kalau yang membagikan dividen itu suka di atas 1, wajar lah ya. Karena mereka sangat diburu untuk orang-orang investing biasanya ya. Jadi dia simpan lama, hanya buat bagian dividennya aja. Baik. EPS-nya untuk net income-nya itu menurun ya dari 1163 ke 791 untuk kuartal satunya ya. Kita lihat revenue-nya juga menurun dari 99,9 triliun ke 9,4 ya, sangat menurun ya. EPS-nya dari 100 ke 68. Jadi untuk kuartal 1 lagi menurun. Cash-nya 3,7 triliun, hutangnya ada 683, terus 539 ya. Ini sih kalau di DR-nya ya masih kecil ya, 0,03 nih di sini ya. Jadi masih banyak banget ini, fundamentalnya baik banget lah pokoknya ini ya. Nah, kita akan menghitung berapa sih harga wajarnya gitu ya, berdasarkan rumus PE ya. Kita membutuhkan namanya Pundacat ya, udah kita klik tadi ya Pundacat. Nah ini tampilannya. Kita akan membutuhkan, kita berdasarkan rumus PE dulu ya. PE, kita cari PE yang 3 tahunan. Terus kali ini PE yang plus 1 dulu ya, plus 1 3 tahunan. Kita lagi nyari juga PE untuk minusnya ya, untuk di bawah harga di under value-nya. Kita berdasarkan rumus PE, Pundacat itu sekarang lagi di bawah harga rata-ratanya. Sedikit di bawah ya, harga rata-ratanya berdasarkan Pundacat itu di 2,6, 2.600-an ya. 2.620-an. Nah, sekarang di 2.500-an ya, ada selisih 100 poin ya. Nah, kalau menurut saya sih ini kan lagi di bawah harga lagi di bawah harga Pundacatnya ya. Tapi kalau kita harus hitung, maka kita akan pakai rumus 2, yaitu berdasarkan PBP sama PBP. Gini ya. PBP, ada salah. PBP-nya untuk 3 tahunnya aja. Kita akan mencari harga rata-ratanya aja ya. Kita tutup dulu untuk PBP ya. Kita tutup dulu, kita akan menghitung berdasarkan PER ya. Untuk berdasarkan PER itu
Sekarang pairnya itu dia berada di berapa nih untuk rumus pairnya ya? Ntar 3 tahunan 5.09 ya, 5.09. Kita butuh yang namanya EPS untuk TTM ya. EPS TTM-nya itu 497 yang ini aja deh, dari sini dulu ya. 5.09 aja, 5.09 dikali TTM-nya berapa? EPS TTM-nya itu 497.70. 497.70 ya, sama dengan di 2533. Artinya apa? Artinya untuk harga fundamental sekarang, harga wajarnya ya di 2500. Kalau dia di atas 2500 berarti udah di atas harga wajar. Kalau dia di bawah berarti di bawah harga wajar gitu, yang artinya murah gitu kan. Nah, sekarang itu lagi di harga wajarnya nih. Kalau dia ke atas jadi lebih mahal daripada harga wajar, artinya kemahalan. Kalau beli di bawah harga wajar berarti lagi murah berdasarkan rumus PE. Cuman berdasarkan rumus punda cat harga rata-rata itu di 2600. Nah, jadi punya beberapa harga ya. Terserah kalian mau pakai rumus PE ataupun langsung di punda catnya. Nah, kalau menurut rumus PBP ya, kita kan ada rumus PBP-nya ya. Nah, ada rumus PBP-nya ya. Kita cari harga rata-ratanya kan 1.58 nih ya, 1.58. 1.58. Oh, ini udah ya, jangan dari situ deh, tadi udah saya hitung-hitung. Nah, kita butuh yang namanya ini ya, harga bukunya 1939 titik 15 dikali harga tengahnya berapa nih? Harga tengahnya itu untuk 3 tahunan 1.58 sama dengan 3.063. Ya, jadi sekarang lagi di harga murahnya. Harga wajar itu di 3.060 ya. Di 3.060-an. Nah, di area sinilah. Ya, area sini area puncak mungkin ya. Nah, di atas puncak dikit lah, di bawah puncak dikit lah di sini ya. Nah, tengah-tengah sini nih, area sini ya. Nah, jadi terserah teman-teman mau pakai rumus yang mana gitu kan. Saya berdasarkan ini rumus PBP, rumus PER, sama rumus mediannya. Kalau di harga mediannya ya di 3.300 ya. Nah, akan kita bahas itu sebenarnya bukan hari ini, tapi yang akan saya bahas adalah gap ya. Nah, udah saya kasih tahu gap. Ini adalah lukisan market makernya seperti ini teman-teman. Ini bukan ajakan menjual dan membeli ya. Kita hanya perlu pembuktian bahwa gap itu harus tertutup gitu aja ya. Simple. Kalau trading itu harus simple. Model saya kan hanya kalau untuk lukisan market maker saya hanya membutuhkan namanya candle hijau. Candle hijau yang dari bawah ditarik ke atas model gini nih. Terus batas atasnya mana? Batasannya adalah candle merah yang menjulur ke atas tapi ditarik ke bawah ya. Kita kasih contoh, di sini nggak ada ya. Nah, kayak gini nih. Nah, bukan ini masih datar sama. Di sini nggak ada ya, nggak ada di sini mah. Nggak ada ya, belum ada lah. Mungkin kalau ke belakangnya adalah. Kita bahas yang di lain waktu saja. Nah, di sini ada gap ya. Di harga 2.900 itu ada dividend trap ya. Dividend trap artinya dia pas bagian dividend langsung dilongsorkan biasanya sebesar persenan yang didapatnya, sekitar 15%-an ya. Turunnya pastinya ke 15%. Nah, sekarang itu apakah dia akan tertutup gitu kan? Apakah dia akan tertutup? Nah, makanya kita akan membeli waktu gitu kan. Kita akan membeli waktu nih. Kita tanggalin tanggal 12 ya. Walaupun sekarang tanggal 14. Karena apa? Karena kenapa saya tanggalin tanggal 12? Untuk melihat, nah di sini nih,
terakhir transaksinya di tanggal 12 Juli ya. Makanya saya tanggalin tanggal 12 ya. Jadi teman-teman, sekarang kan ini harga 2.500 ya. Nah, untuk kesini kan sekitar 15%-an juga, lihat nih, tinggal kesini ya, 15%-an. Ya lumayan kan 15% kan kalau dia menutup gap, dan kita akan buktikan apakah benar tertutup atau tidak, karena kan trading itu jangan bikin susah lah gitu ya, dibikin simpel aja. Nah untuk ke bawahnya ada 4 sampai 5% ya, anggap aja ini 5%-an ya. Jadi 5 berbanding 15 gitu kan, atau 1 berbanding berapa tuh, 1 berbanding 3 ya, ya 1 berbanding 3. Jadi kalau kerugiannya, istilahnya kerugiannya kalau yang suka cut loss gitu kan, kerugiannya bisa 5%, tapi rewardnya sampai 15%. Tapi untuk di PTBA hanya orang-orang yang ingin apa mungkin ya, yang cut loss itu dia itu biasanya apa namanya, kebanyakan investor itu emang yang mengejar dividennya ya, biasanya ya investor mengejar dividennya. Ya kalau asing ya dia sembari pingin dividen ya sembari naikin harga juga, sembari dia keuntungannya dari capital gain juga gitu ya. Kenapa saya membahas ini? Yang pertama adalah gap, yang kedua ini nih ya, dia sudah mulai ngisi nih, foreign udah mulai ngisi, walaupun kami kemarin terakhir ngebuang cuman sedikit ya. Jadi dibanding dengan pengambilan sama pembuangannya sedikit. Makanya saya berani untuk membahas ini ya. Karena kita juga akan membuktikan gap, dan satu lagi membuktikan bahwa si foreign ini di sini berkuasa, berkuasa lagi. Model di sini ya yang naikin itu adalah berdua ya, bandar lokal sama foreign ya. Jadi harus ada kerjasama antara bandar foreign dan lokal, sama-sama mau ngangkat. Nah kalau di sini kebalikannya, si foreign si bandar lokal ngejual, ngambilnya sedikit ya. Kalau di foreign ngambilnya banyak, keluar sedikit. Kalau di bandar lokal ngambilnya sedikit, jualnya banyak. Nah menjadi apa namanya, menjadi pertimbangan untuk dibahas adalah benar ya gitu, foreign ini udah mulai lihat garis foreign ya, garis foreign. Terus ini juga garis lokal, bandar lokal juga mulai ke bawah. Nah bagaimana kalau menurut saya gitu ya, naiknya kapan? Nah itu yang jadi pertanyaan, naiknya kapan? Soalnya ini udah sekitar 1 bulan, hampir 2 bulan aja belum ditaikin ke sini. Nah disinilah teman-teman yang namanya seni psikologis ya. Apa itu seni psikologis? Seni bersabar ya. Jadi kalau kalian itu apa namanya, dalam trading itu jangan kapan naik ya Allah, jangan begitu teman-teman. Kalau trading itu ya udah, kita santai, kita udah tahu targetnya di mana, kita udah tahu prospeknya. Oh ini belum naik, ya udah biarin aja belum naik gitu kan, karena belum waktunya. Turun ya biarin aja turun gitu kan, karena waktunya turun gitu ya. Kalau isunya waktunya naik juga pasti naik gitu kan. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ini menurut saya sih ada peluang ya untuk naik ke harga 2.900 ya, mudah-mudahan sih bisa ke arah sini. Cuman saya dengan yakinnya kenapa? Karena gap itu harus tertutup gitu aja sih ya tradingnya. Di sini juga ada gap, teman-teman, ada gap di harga 2099. Dia udah ketutup sama shadow, cuman saya tidak yakin ini shadow menjadi penutup. Kalau saya itu ini harus tertutup secara full ya, sama garis merah, sama candle merah ataupun hijau, apalagi kalau sama candle hijau itu lebih baik ya. Jadi ada 2 target, dia harus menembus 2930-an, sama satu lagi di 2990. Ber 3.000 aja lah, jadi tinggal 1 tik lagi, tinggal 3.000 lah, anggapnya 3.000. Kan berdasarkan rumus PBP kan harga wajarnya itu adalah 3.000 ya, 3.030, tapi kalau berdasarkan rumus PER dia sedang di harga wajarnya. Jadi kalau dia kelebihan terlalu mahal, kalau kerendahan dia kalau dibawa ke bawah baru murah gitu kan. Jadi targetnya itu kalau yang PER itu ya di sini 2.500. Jadi lagi dalam masa targetnya gitu kan. Cuman karena dia bagiin dividen, dia 2 bulan sebelum udah pada diangkat nih ya, dia tuh ya. Malahan 1, 2, 3, 4 sampai 4 bulan dia tuh ya. Supportnya 2.200 ya. Nah, puncaknya itu kemarin waktu bulan April ya.
di sini puncaknya. Karena pas mau pembangnya dividen aja dia diturunin ya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi kenapa saya pilih saham hiburan kali ini karena ada gap aja udah. Sama gap sama ada ambilan dari foreign. Mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan terhibur ya. Mudah-mudahan terhibur dengan emiten PTBA. Ini sebagai pembuktian bahwa teman-teman kalau mau trading itu harus punya teknik gitu ya, teknik sendiri lah. Kalau saya kan saya bilang saya gap gitu kan, karena dengan gap itu sangat mudah dilihat gitu kan sama candle. Oke, segitu aja teman-teman, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Salam buat keluarga di rumah ya, ciao ya.